Halo rekan-rekan meeting industry professionals di mana saja kalian berada. Apa kabar? Hari ini kita akan mulai dengan pembahasan mengenai business events dan MICE, yaitu suatu kegiatan yang sangat menjanjikan, tetapi masih banyak belum dipahami. Dalam kesempatan ini, saya ingin membagi pengalaman saya selama hampir 30 tahun menggeluti Convention dan Exhibition Bureau di sebuah destinasi yang kini sudah melakukan transformasi untuk mengganti istilah namanya menjadi business events. Business events review ini akan menjelaskan apa itu business events, yaitu kumpulan dari beberapa kegiatan yang memberikan nilai komersil yang cukup signifikan, menyerap tenaga kerja yang luas, baik itu full timer atau part timer, dan dilaksanakan secara terencana, terarah, fokus dan profesional. Itu tadi sedikit mengenai business events. Nah, sekarang saya melanjutkan mengenai pengertian MICE. MICE adalah singkatan atau akronim dalam bahasa Inggris yang berarti Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition, yaitu perpaduan antara kegiatan bisnis dengan perjalanan wisata. Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan dengan pembahasan yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Misalnya di meeting, insentif, convention, dan exhibition, ya mereka masing-masing memiliki maksud dan tujuan serta pembahasan yang berbeda ya antara satu dan lainnya. Pembahasan yang dilakukan biasanya seputar materi yang menyangkut banyak orang, masalah-masalah yang terjadi di sekitar pekerjaannya, perusahaannya, atau pemerintahannya, dan juga mereka ingin menjalin kerjasama dan juga mengembangkan profesionalismenya masing-masing. Jadi itu adalah pembahasan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kegiatan MICE. Sekarang kita menuju ke arti masing-masing ya. Jadi huruf M dalam kata MICE itu berarti meeting. Ya, meeting itu perkumpulan atau ya perkumpulan dari dua orang atau sekelompok orang, bisa ratusan, bisa ribuan, yang memiliki tujuan dan interest yang sama. Meeting atau rapat itu juga memberikan berbagai macam informasi atau untuk mencapai kesepakatan ya, dan bisa dilakukan melalui interaksi verbal. Dapat terjadi secara tatap muka atau virtual yang sekarang banyak dilakukan ya dalam era informasi teknologi yang dimediasi oleh IT ya tadi. Jadi seperti panggilan-panggilan melalui video call, mengenai Zoom atau webinar dan sebagainya, itu sekarang sudah marak dilakukan oleh baik penyelenggara maupun pelaksana. Ya, jadi meeting sekarang sudah bukan lagi kita bertemu dalam suatu ruangan tertentu, tapi juga bisa disebar di mana-mana, tetap aja artinya meeting. Meeting ini juga perlu dipengerti bahwa tidak semua meeting bisa dilakukan oleh semua event organizer. Jadi karena pelaksana dari meeting-meeting ini adalah event organizer yang lebih spesifik kita sebut sebagai PCO, Professional Convention Organizer. Yang mempunyai keterampilan dan bersertifikasi profesi serta handal dia dalam melaksanakan kegiatan meeting. Selanjutnya kita beranjak ke huruf I di dalam kata MICE yang berarti insentif. Insentif ini lebih dikenal sebagai insentif travel, yaitu rewards, ya, bentuk rewards atau penghargaan dari suatu bisnis tertentu yang memberikan penghargaan atau loyalty program ini kepada karyawannya
dari tingkatan pimpinan perusahaan sampai tukang sapu sekalipun, ya mereka semuanya juga mendapatkan insentif atas target atau achievement yang mereka sudah penuhi. Biasanya penerima awards ini adalah mereka-mereka yang sudah bisa mencapai target yang sudah ditetapkan oleh suatu perusahaan yang harus mereka capai. Ya, jadi kalau misalnya itu berlaku baik untuk karyawan perusahaan maupun untuk mitra usahanya, ya, atau mitra kerja. Nah, karena biasanya di dalam kegiatan insentif ini mitra usaha atau mitra kerja juga mendapatkan target tertentu. Contohnya misalnya ada perusahaan panci, ya panci-panci itu kan harus dijual oleh para distributor yang ditunjuk oleh produsennya. Nah, penjual-penjual panci ini mendapatkan target tertentu, dia harus menjual berapa panci dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau memang targetnya tercapai, target penjualannya tercapai, maka dia berhak diberikan penghargaan. Ya, itu program loyalty namanya. Yang mana program ini biasanya sangat diminati, ya, untuk mereka-mereka yang memang gesit, ya, sales oriented, ya, mereka jadi betul-betul mereka ingin mendapatkan rewards atas usaha kerja mereka. Dan biasanya kalau udah pulang, udah kembali dari perjalanan insentif yang diberikan oleh perusahaan itu, mereka akan jauh lebih semangat bekerja, bisa memecahkan persoalan-persoalan kantor, bisa memberikan kontribusi lebih, sehingga produktivitas kerjanya juga bertambah, ya, dan akhirnya profitabilitas perusahaan meningkat dong dengan adanya semangat mereka yang baru gitu ya, semangat mereka yang tinggi. Nah, sampai dengan saat ini sebenarnya program insentif itu betul-betul diminati oleh para karyawan perusahaan, ya, atau mitra usaha dari suatu produk tertentu yang memberikan program loyalitas atau program insentif ini. Dan biasanya, dan saya juga tidak bilang biasanya, tapi sekarang hampir semua program-program insentif yang paling diminati adalah insentif travel. Ya, karena insentif travel dianggap sebagai penghargaan bergengsi, ya, buat seseorang mendapatkan hadiah atau rewards atau penghargaan yang memberikan dia kesempatan untuk bisa melihat destinasi lain yang menarik gitu, yang dia bisa ceritakan kalau dia kembali dari sana kepada rekan-rekan kerjanya, kepada keluarganya, kepada anak cucunya nanti, ya. Jadi program insentif itu masih menjadi satu program yang diminati, ya. Dan beberapa perusahaan sudah menerapkan ini. Hanya sayang mungkin kalau di pemerintahan kita belum, ya. Kita di pemerintahan kita belum punya program insentif yang terencana seperti di perusahaan-perusahaan. Kalau di luar negeri program insentif ini bisa memberikan potongan atau bahkan bisa dihapuskan adalah pajak-pajak yang diberlakukan. Jadi dengan perusahaan memberikan insentif kepada karyawannya, perusahaan itu dibebaskan dari pajak, dari pajak-pajak yang harusnya dibayarkan. Nah, siapa sih sebetulnya peserta dan penyelenggara kegiatan insentif ini? Nah, perusahaan-perusahaan atau yang memberikan insentif ini dan juga pesertanya adalah mereka-mereka yang mempunyai program penjualan. Karena program penjualan ini tentunya tidak bisa dilakukan semata-mata oleh produsennya, kan. Jadi dia harus mendapat bantuan dari distributor, ya, dari sales agent atau dan lain sebagainya. Nah, untuk itu itulah gunanya suatu perusahaan memiliki program insentif.
ya, untuk memberikan insentif kepada mereka-mereka yang diberikan tanggung jawab untuk menjual produknya. Jadi bisa perusahaan, bisa juga distributor ya yang menjadi peserta insentif travel ini. Nah, kalau udah ada pesertanya, penyelenggaranya, pelaksana insentif travel ini siapa? Ya, peserta insentif travel, pelaksana dari insentif travel ini adalah mereka-mereka yang memiliki kemampuan tadi, memiliki keterampilan, bersertifikasi profesi yang juga handal dalam melaksanakan tugas-tugas ini karena mereka sudah berpengalaman. Mereka itu adalah event organizer yang disebut dengan istilah DMC, Destination Marketing Company. Jadi mereka yang harus dan bisa melaksanakan program-program insentif. Jadi jadi bukan semata-mata hanya IO biasa saja, enggak, tapi mungkin kebanyakan IO juga memiliki kemampuan dan keterampilan untuk ini, tapi mereka biasanya sudah mengkhususkan diri pada kegiatan yang menjadi andalannya. Huruf C dalam kata MICE, conference atau kongres, ya, yang sama sebetulnya, sama dengan pertemuan tadi, pertemuan reguler, ya, atau meeting reguler yang diselenggarakan oleh asosiasi pemerintah, asosiasi profesi, ya, asosiasi apapun bentuknya, itu biasanya melakukan kegiatan conference atau kongres yang diadakan. Ada yang setiap tahun, ada yang 2 tahun sekali, ada yang 4 tahun sekali, tergantung nature-nya, ya, nature kegiatannya itu sendiri. Kegiatan ini juga maksudnya kongres dan conference itu merupakan dua kegiatan yang sama tapi agak berbeda sedikit. Ya, kalau di kongres itu kan diselenggarakan diselenggarakan banyak pesertanya dan semua orang juga bisa menghadirinya. Kalau conference biasanya hanya orang-orang yang masuk dalam asosiasi tersebut yang bisa mengikuti program itu, karena conference biasanya membahas persoalan yang common di antara asosiasi tersebut. Jadi sudah ketahuan ya apa yang akan dibahas, ya. Terus program edukasinya juga jelas, itu mengarah ke apa yang menjadi persoalan dalam asosiasinya itu yang perlu dicarikan solusinya. Dan juga kalau conference biasanya dihadiri oleh mereka-mereka yang memang aktif di dalam kegiatan itu. Jadi bukan orang sembarangan ya yang bisa ikut dalam konferensi itu. Misalnya konferensi dokter-dokter gigi, masa yang bukan dokter gigi mau ikutan, kan nggak mungkin kan. Dilihat lagi apa yang menjadi yang relevan untuk orang tersebut ikut. Dan biasanya kalau conference lebih kecil ya sifatnya, karena kan lebih fokus. Conference dan kongres ini biasanya diselenggarakan jauh-jauh hari sebelumnya. Malah mungkin 2 atau 3, 4 conference sebelumnya. Ya contohnya kalau misalnya saya mau mengundang satu konferensi internasional dari suatu asosiasi internasional yang kira-kira punya member di sini dan belum pernah menyelenggarakan eventnya di Indonesia misalnya. Ya, saya bisa undang. Saya undang untuk bisa datang ke sini dan menyelenggarakan conference-nya di sini. Tapi jangan salah, untuk kapan? Gak mungkin saya undang, misalnya sekarang saya undang untuk tahun depan, untuk 2 tahun lagi, gak mungkin. Karena conference itu biasanya ditetapkan 2 atau 3 conference sebelumnya. Jadi contohnya misalnya untuk kalau saya akan mengundang mereka untuk datang ke destinasi saya tahun ini, paling saya akan bisa menyelenggarakan itu di
tahun 2025 atau 2026, ya panjang ya intinya perjalanannya. Ya karena apa yang mesti dipersiapkan oleh siapapun yang akan melaksanakan event ini sangat complicated. Jadi mesti betul-betul mengerti nature dari conference ini, ya apa keperluannya apa saja, bukan hanya hardware. Jadi softwarenya juga harus diperlukan. Contohnya misalnya abstrak, ya dia harus memanage abstrak. Apalagi kalau itu conference dokter-dokter, ya scientific conference misalnya, itu banyak sekali abstrak yang harus di manage. Jadi makanya conference internasional yang melibatkan asosiasi tidak boleh dalam jeda waktu yang sangat sempit, jadi harus panjang waktu. Nah, siapa pesertanya dan penyelenggaranya? Ya peserta dan penyelenggaranya ya asosiasi itu atau pemerintah, ya NGO, korporasi, gitu. Di mana pelaksana acaranya ini sendiri adalah Professional Convention Organizer (PCO). Jadi event organizer yang spesialisasinya di convention organization. Jadi jangan salah lagi ya, yang meeting tadi juga PCO, ya, yang insentif tadi di MC yang melaksanakan. Terus kalau sekarang convention yang melaksanakan adalah PCO juga, ya sama dengan yang meeting tadi. Tapi mungkin size-nya besar kecilnya disesuaikan dengan nature of activities-nya institusi itu sendiri. Demikianlah kita udah bahas meeting, insentif, dan convention. Sekarang yang terakhir adalah exhibition. Ya. Exhibition itu sendiri juga merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang. Ya. Banyak sekali meraup atau menyerap tenaga-tenaga paruh waktu dan juga tenaga yang full time. Ya, karena exhibition itu bermacam-macam. Ya, kita kenal di Indonesia sendiri, exhibition kan selalu disebutnya pameran, ya kan? Pameran, gitu, pameran ini, pameran itu, tapi tidak spesifik. Misalnya expo, fair, ya, exposition atau pameran B2B, enggak. Jadi pameran aja gitu. Maupun pameran yang betul-betul pameran, ya, untuk memamerkan sesuatu, atau dalam kata lain adalah ada juga yang pameran jualan. Contohnya bazar. Ya, di sini kan bazar kan disebut pameran juga. Kalau misalnya ada bazar handicraft atau kayak gitu, ya itu kan orang bisa beli ke sana. Tapi kalau yang namanya pameran, betul-betul pameran, itu lebih ke memperlihatkan produk, ya, atau items yang kira-kira menarik satu industri tertentu, yang mana orang bisa datang melihat, memegang, merasa atau mencicipi, ya kalau itu bisa berbentuk makanan, tetapi tetap pameran, bukan menjual barang yang langsung dibeli terus dibawa pulang. Ada juga pameran yang bisa langsung beli tapi nggak bisa langsung dibawa. Contohnya pameran mobil. Ya pameran mobil kan mungkin, tapi juga kan pada saat itu nggak bisa dibeli. Cuman baru lihat, ya, terus nyoba gitu. Nah, terus baru diikuti oleh banyak langkah-langkah lain lagi kan yang harus sebelum betul-betul barang itu kita beli. Nah, begitu juga pameran yang sifatnya pamer. Ya, contohnya misalnya alat-alat berat, traktor misalnya. Ya, traktor kan nggak bisa langsung dibawa atau nggak bisa langsung dibeli pada saat itu, atau diminta memberikan down payment kan nggak bisa. Jadi kan traktor itu harus dilihat oleh pimpinan perusahaan, harus dilihat dan diteliti oleh end usernya, si teknisinya yang mau menggunakan itu, ya, atau supir traktornya, whatever. Pokoknya yang penting itu harus dilihat oleh semua pihak yang decision makers. Ya.
pimpinan, end user, itu kan semuanya kan termasuk mereka-mereka yang bisa menentukan beli apa enggak di produk. Jadi kira-kira begitu ya, yang ada 2 jenis pameran sebenarnya yang di Indonesia juga sudah mulai banyak, yaitu B2B, pameran B2B atau business to business. Itu bisa merupakan trade show, ya, pameran yang tadi saya bilang tidak untuk dibeli langsung. Dan satu lagi adalah pameran publik, ya, consumer show. Itu pameran publik juga bisa berupa seni lukis misalnya. Itu pameran publik, ya, bisa dinikmati oleh semua orang, tapi juga mungkin nggak bisa dibeli juga gitu, ya, karena beda lagi lah kalau yang mau yang dibeli. Jadi kira-kira demikianlah sekilas tentang pameran. Penyelenggaranya dan pesertanya ya pemerintah, ya, terus korporasi dan asosiasi. Mereka itu yang selalu menggunakan pameran untuk memperkenalkan produknya, menjual, dan melakukan PR-ing, ya, untuk produknya itu, sehingga akan banyak dikenal oleh orang. Kita udah tahu pameran itu apa, peserta dan penyelenggaranya siapa. Sekarang pelaksananya siapa sih? Kan harus ada orang yang melaksanakan dong. Masa pameran jalan sendiri kan nggak mungkin. Jadi yang melaksanakan pameran itu adalah another event organizer dengan kriteria yang berbeda lagi. Kalau tadi PCO, Professional Convention Organizer, kalau ini PEO, Professional Exhibition Organizer. Ya. Jadi lain lagi, beda manajemen, ya, beda cara-caranya, berbeda sama conference. Tetapi jangan lupa mereka itu bisa saling berhubungan. Contohnya, misalnya ada pameran itu alat-alat kedokteran misalnya. Nah, biasanya pameran alat-alat kedokteran ini selalu akan disupport sama conference-nya, atau sebaliknya ada conference mengenai agriculture. Nah, di conference agriculture ini juga ada pamerannya gitu. Jadi tergantung mana yang lebih banyak ditonjolkan gitu. Biasanya ini conference apa sih? Oh, ini conference mengenai scientific. Oh, ini conference mengenai kedokteran. Oh, kalau conference mengenai kedokteran kita juga harus ada dong pamerannya kedokteran gitu. Jadi mungkin pameran alat-alat kedokteran, ya, alat dan alat-alat medis lainnya, obat-obatan gitu segala macam, itu juga bisa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebetulnya. Jadi ingat, meeting, insentif, convention, dan exhibition itu ada aturan-aturan mainnya semua, pesertanya, penyelenggaranya, pelaksananya juga, sampai dengan exhibition. Jadi kita jangan salah ya, nanti kita mau menikah kita panggil PCO lagi tuh, padahal harusnya kita panggil wedding organizer, IO-nya gitu. Jadi kita harus bisa tahu nature of activities-nya, bisnisnya apa, jangan sampai salah kaprah. Karena saya sering dikomplain dulu sama orang-orang yang belum tahu, mungkin dia bilang, Ibu Indra saya pakai IO tapi IO-nya nggak benar. Loh, saya bilang IO-nya nggak benar kenapa? Saya kan juga pengen tahu kenapa. Dia bilang, enggak, soalnya katanya IO-nya nggak ngerti apa-apa, nggak bisa. Akhirnya kita yang capek sendiri kerja. Nah, ternyata waktu saya telusuri, ya terang aja dia pusing. Dia bikin conference panggil wedding organizer. Kan salah, meskipun pada kenyataannya mungkin wedding organizer ini bisa. Sulitnya mengatur tempat, mengatur ini itu, makanan dan sebagainya. Tapi kan ada hal-hal yang dia tidak tahu karena memang itu bukan ranahnya dia. Kalau wedding organizer disuruh ngurusin abstrak, dia pusing abstrak itu apa ya? Gitu. Ya kan? Tapi kalau dia disuruh ngurusin ini bajunya untuk pengantin, ini bajunya untuk yang penerima tamunya, dia hafal. Mungkin di luar kepala juga dia tahu. Tapi jangan disuruh dia mikirin abstrak, dia nggak akan ngerti. Ya, jadi dengan cara ini saya ingin supaya semua masing-masing tahu deh perannya, ya, perannya apa.
apa sudah tepat apa belum. Oke, jadi mengenai MICE kita sudah banyak ya bahas. Yang terakhir hari ini saya akan memberikan rangkuman ya, dan juga dari apa IO ini dan dari business events, dari pelaksana pameran, pelaksana conference dan lain-lain, itu kan akan melibatkan yang namanya hotel, convention center, ya, transportasi, IO, PCO, apa namanya, PIO dan DMC, semuanya itu kan harus ada. Mereka ini apa sih? Gitu. Mereka siapa ini? Mereka adalah orang-orang yang memiliki convention center, yang memiliki hotel atau bekerja di hotel, yang mana keseluruhannya ini punya sebutan tersendiri. Mereka kan melaksanakan kegiatan MICE, tapi mereka bukan jadi industri MICE, bukan. Karena tadi saya udah terangin kan, orang-orang MICE itu kan nggak mau dibilang sebagai the MICE people. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang terlibat ya, dan aktif di dalam industri pertemuan. Kenapa disebut industri pertemuan? Ya karena industri pertemuan itu adalah dari bahasa Inggris, sebetulnya dari terjemahan bahasa Inggris yang artinya meeting industry. Ini kan industri meeting, ya, dari to meet, jadi industri meeting. Nah, industri meeting dalam bahasa Indonesia kan industri pertemuan. Jadi kita bukan industri MICE, bukan industri tikus-tikus. Nanti kita dianggapnya industri tikus-tikus lagi kan. Kita industri MICE. Karena apa? Dalam pertemuan International Congress and Convention Association tahun 2004 di Busan, Korea, itu semua industri, mereka-mereka yang aktif di kegiatan MICE ini tidak mau disebut sebagai the MICE people. Mereka maunya disebut sebagai the meeting industry people. Oleh sebab itu, istilah industri MICE dihilangkan dan diganti menjadi the meeting industry people. Kan lebih keren kelihatannya, kedengerannya gitu. Jadi sekarang jangan salah-salah bilang the MICE industri. Bukan industri MICE, tapi industri pertemuan, meeting industry. Jadi jangan salah-salah lagi ya kita sebut. Nah, untuk hari ini kan kita sudah bahas tadi mengenai business events, kita sudah bahas mengenai apa MICE dan juga industrinya kan, industri pertemuan. Jadi kayaknya untuk dasar dari apa namanya pengertian secara business events, MICE dan industri pertemuan secara keseluruhan saya sudah sampaikan dan semoga bermanfaat buat rekan-rekan di meeting industry ini ya semua. Jadi kita jadi bisa melaksanakan kegiatan kita dengan penuh semangat, penuh tanggung jawab dan juga proud of being the meeting industry people. Jadi untuk nanti kita akan meneruskan pembahasan ke sesi berikutnya, yaitu dengan lebih detail lagi saya ingin menjelaskan mengenai business events dan kaitannya dengan destination marketing. Ya, yang tak kalah menariknya dan juga wajib untuk diketahui buat semuanya yang memang mau mendalami meeting industry ini. Nanti kita akan beranjak ke pembahasan selanjutnya mengenai kegiatan utama business events, yaitu destination marketing, yang tak kalah menariknya dari yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa terus ikuti program podcast MICE Kemenparekraf ini dengan business events review. Saya Indra Sukirno pamit, mohon diri, sampai jumpa lagi. Bye.